Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil amya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat datang di topik pertama atau di pertemuan pertama pada mata kuliah Administrasi Pelayanan dan Proyek Kesehatan. Terutama pada pertemuan kali ini kita nanti akan membahas tentang administrasi versus manajemen. Jadi kita akan bertatap muka melalui video learning seperti ini nanti dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan 7, yang mana nanti setelah ujian tengah semester teman-teman akan bertemu dengan Ibu Ani Dwi Marga. Baik. Pada pertemuan pertama kali ini, kita akan membahas tentang administrasi versus manajemen. Yang mana teman-teman harus tahu nih, sebenarnya dari segi definisi, kemudian konsep, kemudian hubungannya apa sih? Atau sebenarnya administrasi atau manajemen itu adalah sesuatu hal yang berbeda gitu ya. Jadi kita akan coba bahas satu persatu. Nah, pada kesempatan kali ini, hal-hal yang akan kita bahas, yaitu nanti ada definisi administrasi, kemudian definisi manajemen, hubungan administrasi dan manajemen, dan juga fungsi-fungsi administrasi. Harapannya, teman-teman bisa memahami tentang perbedaan antara administrasi dan manajemen, kemudian definisi administrasi, definisi manajemen, hubungan administrasi dan manajemen itu seperti apa, dan fungsi-fungsi administrasi. Jadi selain memahami juga harapannya nanti teman-teman bisa menjelaskan apa saja sih sebenarnya konsep-konsep administrasi dan manajemen ini. Oke, yang pertama, apa itu administrasi? Jadi sebagian orang sebenarnya menganggap bahwa administrasi itu sama dengan manajemen. Anggapan itu sebenarnya nggak salah ya teman-teman. Jadi ada beberapa pakar yang mengatakan bahwa memang administrasi itu sama dengan manajemen, tapi ada beberapa pakar juga yang mengatakan administrasi itu sebenarnya berbeda dengan manajemen. Salah satu pakarnya yang akan kita bahas yaitu Owen E. Hughes pada tahun 98. Beliau menulis buku dengan karyanya Public Management and Administration, di mana pemikiran yang inovasi dari beliau ini dalam pengembangan konsep ilmu administrasi publik memicu para pemikir dan inovator di bidang ilmu administrasi publik untuk melakukan perubahan sedikit terkait tentang definisi dan nilai-nilai yang ada pada ilmu administrasi. Maksudnya adalah, jadi si Owen Hughes ini kan merupakan salah satu pakar yang bilang bahwa sebenarnya administrasi itu sama dengan manajemen gitu ya. Nah, tapi dari Owen E. Hughes pada tahun 98 ini, beberapa pakar tuh akhirnya terpantik nih, terutama pakar di bidang ilmu administrasi publik. Sebenarnya mereka dari definisinya dia, dari definisi Hughes ini, si pakar yang berbeda ini akhirnya membuat sebuah definisi atau perubahan definisi dari nilai-nilai yang ada pada ilmu administrasi publik. Kenapa kita ngomongin administrasi publik? Karena kita bergerak di bidang sektor publik, salah satunya adalah sektor pelayanan di kesehatan gitu ya. Jadi penting buat teman-teman harus memahami tentang apa sebenarnya definisi dari administrasi dan apa definisi dari manajemen. Apakah sebenarnya memang sama pada kenyataannya atau memang ada hal yang berbeda atau berbeda jauh gitu ya. Jadi mari kita cek secara etimologis administrasi itu ada ad dan minister, yang mana ad itu adalah membantu, melayani, memenuhi. Sehingga administration adalah pemberi bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan, dan pemerintahan pengelolaan. Jadi sebenarnya kalau secara etimologis itu semacam pengelolaan gitu ya. Kalau dibilang secara garis besar, administrasi ini adalah sebuah pengelolaan. Nah, dalam arti sempit, administrasi merupakan suatu kegiatan yang bersifat administratif yang meliputi surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, dan juga mengagendakan sesuatu yang sifatnya teknis
ketatausahaan. Kenapa saya garis saya bold hitam? Karena itu adalah kata kuncinya gitu ya. Jadi sebenarnya administrasi itu adalah surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, dan juga mengagendakan. Segala sesuatu hal yang bentuknya ketatausahaan. Itu yang disebut administrasi dalam arti sempit. Baik, kita lihat administrasi dalam arti luas. Administrasi dalam arti luas didefinisikan dengan suatu kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mengelola sumber daya termasuk untuk mengatur tata ruang dan tata dokumen di dalam organisasi tersebut untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Jadi maksudnya di sini adalah bahwa administrasi itu merupakan sesuatu hal yang bentuknya itu teknis pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang. Untuk apa? Untuk melakukan tujuan tertentu. Misal, melakukan sumber daya, kemudian mengatur tata ruang dan data dokumen gitu. Jadi administrasi, balik lagi ke arti sempit, sebenarnya ada hubungan ya, arti luas dan arti sempit. Itu merupakan surat menyurat, arti luasnya merupakan tatanan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Jadi seperti itu. Nah, menurut W.H. Newman, definisi administrasi adalah administration has been defined as the guidance and leadership and control of the effort of a group of individuals towards some common goals. Jadi administrasi itu didefinisikan sebagai bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan dari usaha-usaha individu dan kelompok guna tercapainya tujuan bersama. Jadi semacam SOP yang dilakukan atau standar operasional yang sudah ditetapkan oleh beberapa pemangku kebijakan, kemudian standar operasional itu nanti digunakan oleh sumber dayanya sehingga dapat tercapai tujuan bersama. Jadi menurut definisi ini, menurut W.H. Newman ini, administrasi itu memerlukan sebuah tindakan bimbingan kepemimpinan pengawasan yang efektif untuk mencapai suatu tujuan. Jadi tidak hanya cuma surat menyurat, tetapi juga ada bimbingannya gitu, ada tindakan bimbingan, ada tindakan kepemimpinan di situ. Dan juga kalau kita ngomongin kepemimpinan berarti ada yang mengawasi dan mengevaluasi agar tercapai suatu tujuan tersebut secara efektif gitu ya. Jadi jika berbicara tentang administrasi ini banyak hal ya. Tadi kita kalau membahas tentang secara definisi sempitnya itu adalah surat menyurat, kemudian secara luas itu adalah sesuatu hal yang dilakukan oleh organisasi. Nah, kalau menurut W.H. Newman ini mengatakan bahwa administrasi itu memerlukan sebuah tindakan bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan dari usaha-usaha individu dan kelompok guna tercapainya tujuan bersama. Nah, dari beberapa definisi tersebut disimpulkan bahwa berdasarkan karakteristiknya, administrasi itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dengan cara berkelompok dengan menjunjung kerjasama yang tinggi untuk mendapatkan penyelesaian dari suatu pekerjaan yang sudah ditetapkan sebelumnya berupa tujuan dari suatu organisasi. Cara berkelompok. Kalau kita ngomongin cara berkelompok berarti ada aturan di dalam situ gitu kan. Dengan menjunjung kerjasama. Kalau ngomongin kerjasama juga kita ngomongin ada aturan di dalamnya, yang mana artinya berarti apa? Administrasi itu kan berupa sebuah aturan-aturan yang ditulis oleh para pemimpin agar banyak orang atau agar satu instansi, orang-orang yang di dalam instansi atau dalam organisasi tersebut bisa melaksanakannya gitu. Agar apa? Agar tujuannya bisa tercapai. Seperti itu. Umumnya dilaksanakan oleh 2 orang atau lebih, serta terdiri dari kelompok-kelompok yang berada dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, harus dilakukan 2 orang atau lebih.
agar administrasi itu bisa berlangsung. Kalau sendiri ya ngapain gitu ya? Ngapain harus ada surat menyurat, orang sendirian? Gitu kan? Pelaksanaannya juga sendiri, yang ngatur-ngatur sendiri gitu kan, nggak mungkin. Jadi kalau ngomongin administrasi itu harus terdiri dari 2 orang atau lebih. Yang melaksanakan administrasi berarti adalah orang-orang yang berkelompok dalam satu organisasi. Kalau kita berarti organisasi kesehatan di bawah kepemimpinan Kementerian Kesehatan, seperti itu. Nah, kalau tadi ngomongin administrasi harus berkelompok, kemudian harus ada aturan, ada SOP standar operasionalnya, kemudian harus ada flowchart apa, tata cara dan tata cara misalnya habis ini ngapain sih. Nah, sekarang kita ngomongin manajemen. Apa sih sebenarnya manajemen? Jangan-jangan manajemen ini berbeda dengan administrasi gitu ya. Baik. Kalau melihat dari definisi, manajemen itu adalah suatu aktivitas proses ketatalaksanaan untuk menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah ditetapkan. Konsep manajemen, kemampuan atau keterampilan seseorang untuk menggerakkan orang lain agar memperoleh suatu hasil. Jadi maksudnya di sini adalah manajemen. Kalau kita ngomongin administrasi tadi adalah bentuknya, surat menyurat, sistemnya, kemudian standar operasional, aturan-aturan. Nah, sedangkan manajemen ini adalah orang yang mampu menggerakkan. Orang yang mampu menggerakkan itu dalam artian di sini ada manajer gitu ya, kemudian ada pimpinan perusahaan gitu. Dia yang memiliki dia yang memiliki wewenang untuk bisa menggerakkan orang lain agar mencapai suatu hasil yang diinginkan. Jadi kalau kita ngomongin manajemen tuh nggak jauh-jauh dari target sebenarnya. Misal contoh ya, di dalam penjualan ini kalau manajemen secara umum ya, dalam penjualan nanti ada yang namanya target pendapatan, omsetnya berapa yang harus didapatkan begitu ya. Nah, kalau di bidang kesehatan itu ada targetnya juga, teman-teman. Jadi setiap RPJM, setiap per 4 tahun sekali, setiap periodenya itu ada target-target dari Kementerian Kesehatan yang harus dipenuhi. Contoh misalnya menurunkan angka kematian ibu gitu kan. Untuk menurunkan angka kematian ibu kan berarti harus ada aturan-aturannya. Harus ada surat menyuratnya. Dalam artian surat menyurat, oh iya saya harus membuat program penyuluhan nih untuk angka kematian ibu misalnya. Penyuluhan konsumsi asam folat gitu ya. Penyuluhan konsumsi asam folat pada ibu hamil misalnya. Pada bulan A sampai pada trimester 1 sampai dengan trimester 3 misalnya seperti itu. Jadi, nah itu yang dibilang administrasi. Manajemennya seperti apa gitu ya. Kalau ngomongin manajemen berarti tadi satu aktivitas proses ketatalaksanaan untuk menggunakan sumber daya efektif. Jadi si orangnya, si manajer kesehatan, manajer puskesmas atau rumah sakit ini menggerakkan orang-orang di bawahnya agar si program angka kematian ibu ini tadi bisa turun. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin administrasi ini adalah cara pencapaian, sistemnya, alatnya gitu ya. Kalau ngomongin manajemen ini adalah orang yang menggerakkan sumber dayanya. Seperti itu. Nah, manajemen juga bisa dikatakan sebagai aktivitas daripada ketatalaksanaan karena memang manajemen merupakan alat pelaksana ketatalaksanaan. Nah, sama seperti yang saya bilang tadi bahwa manajemen ini adalah alatnya, alat untuk melaksanakan segala sesuatu hal yang sudah kita rancang, sudah kita rapatkan bersama, kemudian sudah memiliki suatu keputusan, oh harus sudah ada targetnya gitu. Targetnya kita harus menurunkan angka kematian ibu, menurunkan angka demam berdarah, menurunkan angka penyakit tidak menular, menurunkan angka HIV/AIDS misalnya, menurunkan angka kematian bayi, menurunkan angka kelahiran
bayi prematur gitu misalnya ya. Nah, alatnya apa gitu? Itulah manajemen. Alatnya apa yang dilaksanakan? Alatnya bisa sumber daya manusianya, bisa bisa sumber daya fasilitas yang ada di kantor, dan juga bisa sumber daya secara finansialnya atau materinya terkait dengan keuangan dan lain hal. Nah, kalau kita lihat beberapa definisi tadi, kita simpulkan bahwa sebenarnya konsep manajemen itu adalah upaya untuk merealisasikan tujuan yang hendak dicapai. Upaya itu pelaksanaannya seperti apa? Kemudian berbagai kegiatan untuk menentukan kebijakan dan peraturan dalam rangka untuk memperkuat kinerja organisasi. Fungsi manajemen berorientasi pada upaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk pencapaian tujuan yang didukung kebijakan dan keputusan. Ungkapan tersebut jelas menunjukkan bahwa administrasi lebih luas daripada manajemen. Jadi kalau kita ngomongin masalah administrasi, yang artinya adalah secara definisi itu administrasi sangat luas gitu ya, dibandingkan manajemen. Jika administrasi itu lingkaran besar, konsep besarnya, maka manajemen itu adalah salah satu hal yang mendukung agar si administrasi ini bisa berlangsung dengan baik gitu. Upaya merealisasikan tujuan yang hendak dicapai. Itu kata kuncinya ya untuk konsep manajemen. Nah, sekarang kita lihat bedanya. Kita lihat bedanya administrasi dan manajemen. Dari segi proses penyelenggaraan kerja. Untuk administrasi, dia untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan tujuan yang dikehendaki bila ada pekerja dan sumber daya lain yang mendukungnya. Pekerja dan sumber daya lain ini maksudnya adalah manajemennya gitu. Jadi administrasi ini adalah proses penyelenggaraan kerjanya, akan bisa tercapai prosesnya, akan bisa terlaksana standar operasional dari aturan-aturan di sebuah instansi jika ada pekerja dan sumber daya lain yang mendukungnya. Gitu. Jadi ada administrasi ini berupa surat menyurat, berupa aturan-aturan, berupa standar operasional, peta kebijakan gitu ya. Kemudian ada peta tata aturannya harus gimana, struktur organisasi itu maksudnya di administrasi. Berfungsi juga untuk menentukan tujuan organisasi dan merumuskan kebijakan. Nah, sedangkan manajemen adalah suatu proses kegiatan dari beberapa aktor atau sumber daya manusia dengan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Saya ulangin, manajemen ialah suatu proses kegiatan dari beberapa aktor. Berarti apa? Berarti manajemen ini ya sumber daya manusianya, ya sumber dayanya yang dilaksanakan dengan bekerja bersama untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. Kuncinya adalah beberapa orang manusia yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan, itu manajemen. Kalau administrasi tadi proses penyelenggaraan yang dilakukan oleh manajemen gitu, yang dilakukan oleh sumber dayanya. Kemudian yang kedua adalah berbagai sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan program kerja untuk mencapai tujuan. Kalau administrasi adalah program kerjanya, berarti si manajemen adalah pelaksana program kerjanya. Yang ketiga adalah berfungsi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan sesuai dengan batas-batas kebijakan yang telah dirumuskan. Kebijakan yang telah dirumuskan ini adalah administrasinya, pelaksanaan kebijakan adalah manajemennya. Ya, sampai sini paham ya teman-teman ya, semoga ya. Jadi administrasi ini adalah tata aturan, si manajemen ini adalah yang melaksanakannya, seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah apa? Jadi administrasi dalam praktik dan teoretiknya lebih terfokus pada tata kelola organisasi dan pelaksanaan proses manajemen, yang mana pada proses pelaksanaannya administrasi dan manajemen mempunyai tugas-tugas tertentu yang harus dilaksanakan sendiri-sendiri.
Jadi kalau mau dibilang administrasi atau manajemen ini sebenarnya adalah sama secara definisi, tapi secara tugas-tugas tertentu itu berbeda. Karena ada tugas-tugas yang harus dilaksanakan secara sendiri. Oke. Nah, sekarang fungsi administrasi dan manajemen, atau sering disebut dengan fungsi manajerial atau fungsi administrasi. Yang pertama adalah perencanaan. Fungsi administrasi itu yang pertama adalah perencanaan. Apa itu perencanaan? Perencanaan adalah aktivitas untuk menetapkan tujuan organisasi yang kemudian diikuti dengan menyusun berbagai cara, rencana-rencana guna mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan. Ya, rencana itu plan gitu. Plan itu kan berupa berarti aktivitas-aktivitas gitu ya. Jadi sama seperti kita belajar misalnya. Oh, saya targetnya harus lulus nilai 100 nih mata kuliah administrasi kesehatan misalnya. Administrasi manajemen dan proyek kesehatan. Target saya nilai A untuk semester ini. Jadi apa aja nih untuk mencapai semester ini? Oh, berarti saya yang harus belajar, saya sendiri gitu. Itu manajemennya berarti ya. Nah, dalam administrasi dan manajemen untuk mencapai target kan harus ada perencanaan. Perencanaannya berarti teman-teman harus melis nih aktivitas apa aja nih yang harus teman-teman laksanakan supaya teman-teman bisa dapat nilai A gitu ya. Jadi misalnya teman-teman belajar di LMS misalnya gitu ya, mendengarkan video learning dari Bu Desi gitu misalnya, atau melakukan diskusi agar saya lebih paham dari topik-topiknya gitu kan. Menanyakan di forum diskusi, mengerjakan tugas-tugas gitu. Jadi gitu. Nah, aktivitasnya apa aja? Pertama, penetapan target dan arah tujuan dari organisasi. Jadi tujuannya harus jelas dulu. Untuk melakukan perencanaan yang bagus, tujuannya harus jelas dan targetnya harus ada. Target itu sesuai dengan keinginan organisasi loh ya, bukan secara individu. Jadi secara organisasi targetnya yang ingin dicapai pada tahun ini apa gitu. Kemudian penyusunan strategi untuk mencapai tujuan. Strateginya apa aja? Strategi tadi ngomongin balik lagi ke aktivitas teman-teman ya. Jadi misalnya kayak tadi mengerjakan LMS sampai 16 pertemuan dalam satu malam. Misalnya itu misalnya. Atau mengerjakan semua mengisi kolom diskusi semuanya gitu misalnya. Atau mengisi presensi. Itu kan salah satu strategi teman-teman bisa mendapatkan nilai A. Kemudian mengevaluasi dan menetapkan sumber daya. Nah, strateginya tadi, aktivitas-aktivitas tadi, harus ada yang mengevaluasi. Jadi, apakah strategi itu benar-benar bisa mencapai target yang saya tetapkan? Apakah strategi saya belajar tadi bisa benar-benar mencapai nilai 100 saya sehingga saya mendapatkan nilai A gitu? Harus ada yang mengevaluasi gitu. Yang mengevaluasinya siapa? Tentunya orang yang berbeda, bukan teman-teman sendiri. Kemudian penetapan standar capaian sesuai dengan capaian dan target. Jadi harus ada target, juga harus ada standar capaian. Target dan standar capaian itu berbeda. Jadi misalnya targetnya teman-teman 100%, standar capaian teman-teman itu standar minimumnya teman-teman harus mencapai di angka berapa sih? Misalnya di bawah 100, berarti 80 gitu masih nggak apa-apa. Standarnya, atau 70 misalnya. Kalau benar-benar mau nilai A gitu tadi ya, kan nilai A di Sibermu dari 85 sampai dengan 100. Berarti ya minimum standar pencapaian saya harus dapat 85 nih, supaya saya benar-benar dapat nilai A. Walaupun sebenarnya nilai 100 pun lebih bagus ya untuk nilai A gitu. Jadi gitu. Nah, kriterianya apa aja gitu? Kalau ngomongin kriteria, ada beberapa hal. Yang pertama adalah mempunyai tujuan yang jelas. Tadi targetnya jelas, tujuannya jelas. Merujuk pada hasil analisa evaluasi pada kondisi pekerjaan yang ada. Jadi evaluasinya benar-benar dievaluasi.
Kalau memang misalnya salah, yang dijawab di tugas ya benar-benar dikoreksi salah gitu misalnya. Tidak sulit untuk dimengerti dan diimplementasikan. Nah, ini penting. Untuk mencapai suatu target, itu teman-teman harus paham betul target administrasi. Jadi teman-teman harus tahu betul capaian yang bisa dicapai standarnya manusia itu seperti apa. Ini kalau teman-teman jadi pemimpin, jadi seorang manajer ya. Jadi misalnya teman-teman punya staf dan karyawan, teman-teman harus tahu nih kadar dari kesanggupan karyawan teman-teman dalam bekerja itu bagaimana sih? Misalnya satu orang cuma bisa dibebankan 2 tugas gitu misalnya. Ya jangan sampai teman-teman membuat target itu 4 tugas gitu. Itu terlalu muluk-muluk yang akhirnya stafnya teman-teman nggak akan bisa kerja gitu. Gitu. Dan usahakan apa yang teman-teman targetkan itu semua itu paham semuanya. Paham semua dalam artian tuh satu visi misi gitu. Jadi visi misinya jelas, cara mengimplementasikannya jelas. Misalnya teman-teman jadi seorang pemimpin manajer, teman-teman nyuruh stafnya teman-teman di bagian keuangan misalnya gitu ya. Tolong ini nanti direkap keuangan pendapatan kita dari bulan A sampai bulan Januari sampai dengan bulan Juli misalnya tengah tahun. Nah, itu yang teman-teman maksud itu juga harus dipahami oleh staf-stafnya teman-teman semua gitu. Kemudian memiliki aspek fleksibilitas dan mudah mengikuti perubahan dan perkembangan yang terjadi. Ini pasti ya, setiap orang harus berkembang ya. Kemudian mencerminkan keseimbangan tanggung jawab dan tujuan pada tiap-tiap bagian dan bisa memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, tersedia untuk digunakan secara efisien dan efektif. Efisien dan efektif kuncinya. Jadi menetapkan target itu harus diukur dulu kemampuan beberapa personalianya, beberapa sumber dayanya. Jika diukur kemampuannya, ditetapkan secara efektif dan efisien, diimplementasikan, buatlah sedemikian rupa untuk bisa dimengerti dari staf-staf teman-teman. Kemudian ada aspek fleksibilitasnya. Jadi harus fleksibel, tidak kaku, dan bisa mengikuti perubahan dan perkembangan yang terjadi. Jadi misalnya pada kesempatan kali ini teman-teman nggak bisa nih melakukan target, kan target itu ada tingkatan misalnya ada level 1, 2, 3, 4, 5. Nah, teman-teman baru melaksanakan di level 1. Teman-teman tidak bisa melaksanakan ke level 3 apabila teman-teman belum mengerjakan level 2 gitu. Jadi harus ada fleksibilitasnya. Jadi teman-teman seharusnya membuat bisa kok di level 3 gitu kan. Yang penting level 2 dikerjakan. Mau dikerjakannya setelah level 3 dilakukan nggak apa-apa sebenarnya, yang penting dikerjakan. Itu intinya. Memiliki fleksibilitas. Nah, selain perencanaan ada juga yang namanya pengorganisasian. Untuk pengorganisasian itu merupakan suatu aktivitas untuk menggerakkan dan mengatur semua sumber daya manusia dan sumber daya finansial, serta sumber daya lain yang dimiliki organisasi guna untuk melaksanakan rencana yang ditetapkan. Nah, fungsi organisasi ini penyusunan dan penetapan tugas-tugas serta prosedur kerja. Jadi harus jelas tugas-tugas dan prosedur kerjanya ya, SOP-nya, standar operasionalnya seperti apa. Pendistribusian pekerjaan yang diikuti dengan kewenangan. Jadi ada pemimpin yang berwenang, ada yang mengevaluasi, kemudian ada yang apa ya istilahnya memonitoring gitu ya sistem kerjanya. Kemudian penetapan dan pengalokasian sumber daya finansial. Jadi ada secara finansialnya, ada bagian keuangannya. Nah, manfaat organisasi yang baik, pekerjaan akan dapat dilaksanakan dengan baik. Kalau pengorganisasiannya baik, perencanaannya baik, maka pekerjaan akan dapat dilaksanakan dengan baik. Mampu untuk menciptakan spesialisasi saat menjalankan pekerjaan. Kalau organisasinya baik, job desk-nya sudah diberikan dengan baik ke semua staf-stafnya teman-teman, maka
dapat tercipta apa ya istilahnya, pekerjaan itu tidak akan terhambat gitu, karena teman-teman sudah tahu nih kalau misalnya ada di bagian A yang salah, teman-teman harus menegur siapa, harus meminta pertanggungjawaban siapa, atau harus menanyakan kepada siapa. Itu manfaat organisasi yang baik. Setiap personalia yang diberikan tugas kewenangan akan mengetahui tugas apa yang dikerjakan. Job desk-nya jelas. Jadi organisasi yang baik itu akan memberikan job desk yang jelas pada staff-staffnya. Seperti itu. Nah, selain perencanaan dan pengorganisasian, maka ada juga yang namanya pengarahan. Jadi nggak cuma direncanakan, nggak cuma dibuat struktur organisasinya, tapi juga dibuatkan arahannya. Pengarahan dalam fungsi administrasi merupakan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja dan menciptakan kondisi lingkungan kerja yang dinamis, sehat, dan lainnya. Beberapa hal yang dilakukan untuk menjalankan fungsi pengarahan, yang pertama adalah memberikan penjelasan dari kebijakan yang telah ditetapkan kepada sumber daya manusia agar mampu memahami kebijakan yang ditetapkan gitu. Jadi pengarahan ini teman-teman harus pintar mengarahkan gitu. Harus pintar mengarahkan dalam artian memberikan penjelasan dari kebijakan teman-teman yang teman-teman buat. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan proses kepemimpinan, pembimbingan dan pemberian motivasi kepada seluruh sumber daya manusia. Nah, jadi seperti penjelasan yang kedua tadi, bahwa melaksanakan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan memberikan motivasi pada seluruh sumber daya manusia yang telah ditetapkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab agar dapat menyelesaikan tugas dengan efisiensi dan efektif. Jadi memang harus ada motivasi gitu dari pimpinan gitu ya. Yang ketiga adalah memberikan arahan kepada semua sumber daya manusia agar dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik dan benar. Kemudian yang keempat adalah pengawasan. Nah, akan lebih baik jika ada pengawasannya gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pengawasan? Pengawasan merupakan kegiatan untuk menilai kinerja yang telah dilaksanakan secara individu maupun kelompok berdasarkan standar yang sudah ditetapkan. Beberapa aktivitas dalam fungsi pengawasan antara lain yang pertama adalah mengevaluasi keberhasilan pada proses pencapaian tujuan sesuai dengan indikator capaian yang sudah ditetapkan. Jadi harus dievaluasi tuh. Tujuan dari pengawasan itu juga salah satunya sebagai bahan evaluasi. Kemudian yang kedua adalah melakukan klarifikasi dan koreksi. Selain diawasi, kemudian dievaluasi, juga ada klarifikasi dan koreksi bila ditemukan penyimpangan. Yang ketiga adalah memberikan solusi alternatif atas berbagai temuan yang terjadi, karena ketika pelaksanaan tugas kurang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, sehingga ada solusinya gitu. Jadi fungsi pengawasan tadi ada mengevaluasi, kemudian mengklarifikasi dan koreksi, serta memberikan solusi alternatif. Nah, manajemen adalah fisiologinya yang dinamis dan menunjukkan gerakan atau sebuah proses, sedangkan organisasi sebagai wujudnya yang statis dan mengikuti suatu pola. Namun teori inti dari manajemen tetap tidak berubah, yakni ada 3 kegiatan besar yang dilakukan dalam manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengawasan. Jadi teori intinya dari manajemen itu ada 3 hal, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan juga kewenangan. Nah, sekarang kita beranjak ke perkembangan administrasi. Ada yang paling pertama, yang namanya paradigma administrasi lama atau Old Administration Public.
Menurut Den Hart and Den Hart 2003 mengilustrasikan beberapa prinsip dasar World Administration Public atau OPA, antara lain yaitu yang pertama adalah pelayanan publik dilaksanakan secara langsung oleh badan-badan pemerintah. Jadi pada zaman dulu, pelayanan publik itu langsung dibawahi oleh pemerintah, badan-badan pemerintah. Kemudian perumusan dan implementasi kebijakan dirumuskan secara politis dan tunggal. Kemudian yang ketiga, administrasi negara mempunyai peranan yang terbatas dalam pembuatan kebijakan dan publik lebih diberi peran pada implementasi kebijakan. Dan yang keempat adalah pemberian pelayanan publik dilaksanakan oleh administrator yang bertanggung jawab kepada elected official dan memiliki diskresi yang terbatas dalam menjalankan tugasnya. Jadi pada zaman dulu pelayanan publik itu langsung dibawahi oleh pemerintah. Kemudian dirumuskan secara politis dan tunggal, memiliki peranan yang terbatas juga, tidak seperti sekarang gitu ya. Kemudian pemberian pelayanan publik dilaksanakan oleh administrator yang bertanggung jawab pada elected official. Nah, selanjutnya adalah program publik dilaksanakan melalui organisasi hierarki dan diawasi oleh pimpinan tertinggi organisasi. Jadi langsung diawasi oleh pimpinan tertingginya. Kalau sekarang kan ada yang namanya manajer, kemudian ada namanya RD. Kalau dulu langsung tuh, zaman dulu diawasi oleh direkturnya. Nilai-nilai yang dikembangkan oleh organisasi publik adalah efisiensi dan rasionalitas. Organisasi publik merupakan organisasi dengan menggunakan sistem tertutup sehingga kurang memberikan partisipasi warga negara. Jadi sifat-sifat yang organisasi publik itu organisasi sistemnya semua tertutup gitu. Sehingga warga-warga tidak bisa masuk memberikan peranan partisipasi baik itu dalam dalam rangka memberikan masukan dan lain hal. Setelah OPA ada yang kedua yaitu public administration atau paradigma administrasi baru. Nah, pemikiran NPA atau public administration, new public administration berisi tentang beberapa kritik terkait dengan paradigma OPA atau old paradigma administration yang terlalu menekankan pada parameter ekonomi. Jadi pada new public administration ini menganggap bahwa si OPA ini terlalu menekankan pada parameter ekonominya gitu. Kemudian kinerja administrasi publik tidak hanya dinilai dari pencapaian nilai-nilainya, tetapi juga perlu ada nilai society equity. Fokus dari New Public Administration adalah berbagai usaha untuk membuat organisasi publik mampu mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan secara maksimal dalam menjalankan sistemnya. Nah, setelah NPA ada New Public Management atau NPM. Adapun prinsipnya, yaitu prinsip yang pertama, menjalankan administrasi negara sebagaimana menggerakkan sektor bisnis dan pendekatan pasar sebagai solusi untuk menyelesaikan kelemahan sektor publik atau run government like business and market as solution to the ills in public sector. Jadi menurut NPM ini dia melaksanakan administrasi negaranya sebagaimana menggerakkan sektor bisnis. Lebih ke arah sektor bisnis dan pendekatan pasar sehingga dapat menyelesaikan kelemahan sektor publiknya. Kemudian pendekatan ini digunakan untuk menyelesaikan pendekatan lama yang lamban, kurang efisien, kurang efektif dan kurang mampu menjawab tantangan kerja. Jadi ini menyempurnakan paradigma-paradigma yang lama. Dan paradigma yang keempat yaitu paradigma New Public Service. Setelah paradigma New Public Management ada yang namanya paradigma New Public Service, yaitu salah satunya yang penting untuk dikatakan bahwa pada pendekatan New Public Service mengartikan dengan melakukan publik sebagai pengguna dan penerima layanan harus setiap warga negara. Jadi semua orang dapat berpartisipasi lah intinya gitu. Terus memperlakukan publik itu sebagai penerima layanannya harus sebagai warga negara, atau bukan sebagai pelanggan atau customer. Ya, jadi itu teman-teman untuk pokok bahasan kita pada pertemuan yang pertama ini.
Semoga teman-teman bisa memahami apa yang sudah coba saya terangkan, tapi tidak apa-apa jika memang belum bisa memahami secara garis besarnya, nanti silakan teman-teman bisa berkonsultasi langsung ya via Zoom ketika nanti ada pertemuan Zoom, atau juga teman-teman bisa menuliskan apa-apa saja yang tidak teman-teman pahami di kolom diskusi. Nah, mungkin sekian dari saya untuk video learning kita yang pertama ini. Semoga teman-teman bisa terus belajar, dan pesan saya mungkin nanti teman-teman bisa mencari referensi juga dari banyak hal, dari banyak buku, dari banyak artikel gitu ya tentang administrasi pelayanan dan manajemen. Jangan lupa mengerjakan tugasnya. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.